فاتحة بالفتور من نور رسوه وصلاح جسد الروح وتوبة النسوح الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى الإمام النووي ثم إلى أولياء البلد البحاري والصالح مشوق سليم على المسلمين وجميع إخواني جعفر الصديق وأسر محمد بن علي ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في هذا المسجد والمعهد أن نتغشاهم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih bab 5 hadis kelima. Isi hadisnya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa orang yang mengada-ngada, membuat sesuatu perbuatan yang baru, ihdath, fi amrina ay fi sya'nina wa huwa dinul Islam, di dalam urusan kami, yaitu urusan agama Islam. Hadza, ini, ma laisa, apa yang tidak ada, minhu, daripada ajaran agama Islam, fahuwa raddun ay fahuwa mardudun, maka itu perkara ditolak, artinya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan, siapa orang yang beramal, itu siman amalan, dalam satu perbuatan, laisa alaihi, yang tidak ada atas itu amal, amruna, hukum agama, enggak ada dasarnya dalam urusan syariat, fahuwa raddun, maka itu amalan ditolak. Hadis ini menerangkan bahwa urusan-urusan yang baru itu harus dicari dasar-dasarnya daripada ajaran Islam. Apa aja yang baru harus dipelajari dari ajaran Islam. Adakah itu pelanggaran terhadap ajaran agama atau tidak? Kalau ada pelanggaran daripada ajaran agama, yaitu melanggar aturan Al-Quran dan hadis, maka itu urusan ditolak, artinya haram dikerjakan. Kalau tidak ada, berarti boleh-boleh saja. Oh, zaman Nabi itu kalau makan dengan tangan. Sekarang orang kalau makan dengan sendok. Haram apa enggak ya dengan sendok ya? Dilihat, ada enggak pelanggaran kalau makan dengan sendok? Diteliti. Oh, sendok itu dari besi,
nggak ada sendok dari tulang babi misalnya. Oh, sendok itu alat untuk ngambil nasi misalnya, alat untuk menyuap ya mengambil suap makan. Kalau udah begitu apa ya pelanggarannya terhadap ajaran agama? Nggak ada, ya wis, berarti boleh-boleh saja, berarti boleh-boleh saja. Bu, jangan rame bu. Karena itu segala sesuatu itu kalau yang baru jangan dinyatakan haram. Lah kalau mengharamkan tanpa dasar itu juga nggak boleh, dosa. Wah, makan sendok haram, dengan garpu haram, sotil haram, wajan haram misalnya, kompor LPG haram. Haram kabeh. Lampu tidak ada zaman Nabi, haram. Kulkas gak ada, haram. Nggak benar itu. Karena itu ada sesuatu yang baru, kembalikan lagi. Urusannya itu ke agama gimana? Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak? Kalau bertentangan berarti hukumnya haram, begitu. Itu yang diistilahkan bid'ah. Bid'ah dolalah. Sebelum kita berbicara masalah bid'ah, kita akan berbicara dengan sesuatu yang baru dulu. Macam-macam kan yang baru itu. Ulang tahun, haul, maulid, rokok, apalagi yang baru-baru itu, biliar, apalagi yang baru itu, karambol, sekak, itu baru semuanya itu. Ini golongan positif atau negatif? Dibagi. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis namanya bid'ah dolalah. Yang nggak bertentangan dilihat, yang nggak bertentangan ini. Kalau memang di situ membantu urusan agama, baik. Pondok tidak ada zamannya Nabi, tapi itu membantu itu untuk belajar ilmu agama, positif, bagus. Ngarang kitab nggak ada zamannya Nabi, bahkan ngumpulkan Al-Quran nggak ada zamannya Nabi, apal semuanya gitu loh. Itu inisiatifnya Sayyidina Abu Bakar, tapi belum wujud. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan baru sampai wujud, sampai akhirnya dibukukan Al-Quran, dibuat mushaf. Dulunya nggak ada, zamannya Nabi nggak ada. Terjadinya ilmu nahu baru nggak ada zamannya Rasulullah. Ilmu nahu itu, ilmu sorof, nahu nggak ada. Itu zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Karena banyak campurnya orang Arab dengan orang Ajam, akhirnya bahasa Arabnya mulai kacar-kacir, nggak pakai nahu, sudah kaget. Waktu itu orang Arab kebingungan, yang mansub jadi majrur,
yang marfu jadi mansub dan seterusnya. Ceritanya seorang anak tanya kepada bapak begitu waktu malam hari. Anak ini ngomong begini, ya abati ma ahsanus samai, wahai ayahku. Kalau arti bahasa Indonesia, ma ahsanus samai, apa yang terbaik itu di langit. Bapaknya jawab waktu itu, an-najmu, bintang, bukan. Al-qamar, bulan, bukan. Loh, apa? Laisa dzalika uridu, innama uridu at-ta'ajjuba. Bukan itu saya maksud, wahai bapak. Apa yang kamu maksud? Saya cuma kagum aja. Loh, bukan gitu bahasanya. Iftahi faki. Kalau kamu yang kamu maksud itu ta'ajjub, bukan ma'ahsanus samai, tapi dibuka mulutnya, bukan asanu, asana. Nah, dibuka mulutnya, ma'ahsanas sama'a, ta'ajjub, betapa indahnya itu langit. Begitu. Akhirnya bapaknya ini datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang pintunya ilmu. Sayyidina Ali, ini kacau dah kita, bahasa Arab ini rusak sebentar lagi. Kenapa? Ini gimana anak saya tanya model begini, tak jawab, tapi dia bilang bukan untuk dijawab, tapi saya itu mengkagumi keindahan langit. Wah, kalau begitu a'rib, ayo buat i'rab sekarang. Di-i'rabkan, terjadilah ilmu nahwu. Enggak ada zamannya Nabi, baru, tapi dilihat apakah itu bertentangan ilmu nahwu dengan Al-Qur'an dan hadis? Enggak, malah membantu. Ya wis, bagus, positif. Banyak sekali kitab hadis nggak ada zamannya Nabi. Kitab hadis Bukhari, Muslim atau yang lainnya, itu zamannya pengumpulan hadis itu terjadi zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil melihat banyak ulama yang mati, tapi penerusnya kurang, semakin kurang. Akhirnya hadisnya Nabi tidak ada yang melestarikan. Takut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini kalau diteruskan entek iki kono sing ngapal hadis, gak ada yang ngerti hadis. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah memerintahkan, siapa yang mengetahui hadis Rasulullah harus ditulis dan distorkan, karena aku sudah melihat banyaknya matinya ulama dan sedikitnya peminat ilmu. Diumumkan, kirimkan misalnya ke gubernur-gubernur, ke bupati-bupati, ke camat-camat, ke kepala desa, diumumkan, dibagikan ke ulama-ulama. Catati semuanya, catat. Pertama yang mengumpulkan kitab hadis Az-Zuhri. Lah di situ nyatet, ulama-ulama nyatet. Akhirnya segala wong melok nyatet pisan. Ngarang-ngarang hadis, terjadilah pemalsuan hadis. Ada yang kerjanya jualan semongko, misalnya ngarang hadis, tuku semongko ganjarane gede misalnya.
Ada yang pegel sama orang ngarang hadis, ngilokno orang itu. Waduh, karena terlalu banyak hadis ini maka harus diseleksi. Timbullah ilmu mustalahul hadis yang dikarang oleh Ar-Roma Hurmuzi. Baru itu ilmu mustalah hadis itu. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Dhaif itu macam-macamnya begini. Itu baru, nggak ada zamannya Nabi, nggak ada. Alhasil kalau diteliti yang baru sama yang zamannya Rasulullah lebih banyak yang baru. Lebih banyak yang baru. Itu yang diistilahkan dengan bid'ah. Bid'ah itu sama dengan ahdatha, abda'a, sama. Membuat sesuatu yang baru. Mengadakan sesuatu yang baru. Karena itu hitungannya bid'ah itu jangan segi bahasa. Oh, itu berarti sing anyar dak oleh ojo. Seperti ahdatha itu kalau segi bahasa nanti akhirnya bisa kacau. Kenapa? Ada segi bahasa kalau dikatakan segi bahasa maka akan bisa kacau. Allah berfirman dalam Al-Quran misalnya, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu. Zikir muhdats. Wah, ini berarti bid'ah ini. Bukan. Kalau segi bahasa lain, segi syariahnya gimana ya itu bid'ah. Itu yang harus kita pelajari. Di situ kita harus merujuk ucapannya daripada para ulama. Para ulama mengartikan bid'ah secara syariat. Imam Nawawi rahimahullah dia menyatakan mengadakan satu perkara agama yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada zaman Nabi tapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, baru itu namanya bid'ah dhalalah. Ada lagi yang menyatakan bid'ah itu adalah dibagi menjadi 5 malahan. Ada lagi menyatakan 2. Kalau 2 itu katakan bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang bagus dan bid'ah yang jelek, positif negatif kalau bahasa sekarang. Ada lagi menyatakan enggak, ada yang wajib. Bid'ah wajib. Waduh, apa itu bid'ah wajib? Ngumpulkan Quran. Kalau ndak iso maca Quran, lawang surat Yasin ndak hafal. Bid'ah wajib itu. Ilmu nahwu bid'ah wajib itu. Kalau enggak ngawur nanti. Maca Quran iso di doma-domakan kasro-kasrokan karepe dhewe nanti. Itu bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah yang mendukung urusan yang baik, ngarang kitab, bid'ah sunnah itu. Di
dianjurkan itu manfaat. Ada bid'ah yang makruh. Bagi sebagian yang menyatakan rokok itu makruh, apalagi misalnya bid'ah yang makruh, kecanduan sekak, bid'ah makruh itu. Lek main satu kali tok sih tak apa-apa, sih mubah, tapi lek terus bisa makruh itu. Kenapa? Membuang waktu sia-sia. Ada yang mubah, boleh, bukan makruh, bukan sunnah, bukan yang lainnya. Apa? Sendok, makan dengan sendok misalnya. Ada yang haram, ini yang haram. Karena itu kalau mengartikan hadis wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, segala sesuatu yang baru dilakukan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu adalah di neraka. Itu ditagyid. Segala sesuatu yang baru yang jelek, gitu maksudnya. Kenapa ada yang baik kan? Ilmu nahu baru baik, ngumpulkan Quran baru baik, kan gitu. Yang positif. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, itu kulla muhdatsatin sayyi'ah. Begitu seharusnya. Lafadz umum yang dimaksud adalah khusus. Al-'am alladzi urida biha al-khas. Banyak itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang model-model begitu itu. Lafadznya umum tapi yang dimaksud itu adalah khusus. Contoh, tak kasih contoh ini. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu semuanya dan wahai orang-orang yang kafir, dan apa yang kamu sembah itu adalah bahan bakar api neraka. Apa yang kamu sembah? Oh, berarti berhala masuk neraka. Apalagi? Oh, kayu yang disembah masuk neraka. Saya mau tanya, yang nyembah Nabi Isa itu, apa Nabi Isa masuk neraka? Kan disembah juga itu. Mereka yang meyakini Nabi Isa, Siti Maryam itu Tuhan, dilebokno neraka bisa dah. Kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah masuk neraka bersama-sama. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Lah, ini bukan berarti secara umum begitu, lafadznya memang umum. Al-'am alladzi urida bihi al-khusus, maksudnya bukan secara umum, bukan semuanya, tapi yang tertentu. Ada yang nggak masuk neraka, contoh Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, ada penyembah malaikat, ya nggak mlebu neraka malaikat. Ada yang lainnya. Biar tahu, jangan asal ngartikan hadis begitu saja, kacau jadinya. Akhirnya kabeh haram kuwi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada
yang diberikan ganjaran kepada manusia kecuali apa yang ia perbuat. Sing manfaat amali dewi, amalnya orang lain tidak manfaat, begitu ya? Enggak. Ada orang mati disolati jenazah, manfaat apa enggak sholatnya? Sholatnya orang yang jenazah manfaat enggak? Manfaat. Loh, amalnya orang lain kan? Ditungakno Allah marhamu, Allah maghfir lahu, manfaat enggak? Manfaat. Kalau begitu illa masa apa? Yang manfaat bagi orang itu adalah apa yang ia perbuat. Itu secara umum, tapi ada yang khusus, perbuatan orang lain manfaat bagi manusia. Anak yang soleh manfaat khusus, kecuali itu semuanya kan begitu. Perkecualian itu ada. Sebetulnya banyak, tak tambahi satu lagi. Wasyawirhum fil amr, perintah kepada Nabi Muhammad, musyawarah kepada sahabat kamu itu dalam urusan urusan apa itu? Urusan syariat, gaya hukum haram atau haram musyawarah? Bukan. Wasyawirhum fil amr ay fi ba'dil amr, sebagian urusan baru musyawarah Nabi kepada sahabat. Karena itu kalau ngartikan kullu, ada di hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kullu itu bukan semua 100%, ada sebagian yang tidak. Kullu bid'atin dhalalah itu ditagyid kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah, semua bid'ah yang negatif itu baru dikatakan sesat. Sama dengan ini, al-habbatus sauda dawa min kulli da, jinten hitam adalah obat bagi seluruh penyakit. Oh, berarti kabeh penyakit. Oh, no penyakit dah iso diobati ambek habatus sauda. Secara umum iya, tapi secara khusus ada yang nggak bisa. Begitu juga ini, secara umum bid'ah itu adalah sesat, tapi ada bid'ah yang tidak sesat. Gitu. Nah itu ojo ngawur lek ngerti no hadis. Ada banyak orang keminter itu apa sekarang? Ngerti kena hadis, akhirnya tambah merusak makna hadis. Kullu berarti kabeh, dia ono belas satu pun tidak ada. Wah, ini kalau dikatakan kullu semuanya itu tidak ada, kacau itu Al-Quran itu. Contoh, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, aku jadikan daripada air segala sesuatu itu hidup. Orang butuh air enggak? Kalau enggak ada air mati, orang lemes. Tanaman butuh air, binatang butuh air, segala yang hidup ini butuh air. Apakah semuanya? Lah malaikat hidup kan, enggak butuh air. Malaikat kan hidup, nggak butuh air. Kalau begitu gimana? Loh, itu umum sifatnya, tapi ada yang khusus nggak sama, nggak butuh dengan air. Banyak dalam Al-Quran model begitu tuh banyak. Karena itu kalau ngartikan jangan langsung spontanitas. Ini hadis semua berarti nggak ada yang nggak sesat, semuanya masuk neraka, melbun rokok kabeh umat Muhammad ini. Paham ya? Nah, sekarang gimana tentang maulid? Gimana tentang haul? Gimana tentang tahlil?
Kita akan berbicara itu dulu. Sekarang kita lihat apakah itu positif atau negatif. Itu dulu kita bahas. Ada nggak pelanggaran di dalam Al-Quran dan hadis? Kalau memang ada, haram. Kalau enggak ada, ya udah, jangan dikatakan haram. Maulid, sebentar. Isinya apa? Sejarahnya Rasulullah. Terus sholawat kepada Nabi. Terus pujian kepada Nabi. Mana haramnya? Iya, tapi yang mengadakan itu campur laki perempuan. Haram mengadakan maulid model begitu. Tapi maulidnya nggak haram, gitu loh. Bedakan. Mengadakan peringatan maulid untuk apa? Menceritakan sejarahnya Nabi, bagus. Terus tapi yang ceramah perempuan, ayu lagi. Yang ngelihat laki-laki. Haram mengadakan maulid model begitu. Ngadak noe, haram model kayak ngono. Bentuknya jangan begitu supaya nggak haram, begitu loh. Tahlil apa isinya ya? La ilaha illallah, subhanallah, sholawat kepada Nabi, mendoakan si mayit, baca Quran. Ada nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Cuma mengadakan tahlil dari uang tarika, dari uang peninggalan si mayit sebelum dibagi waris, haram model begitu. Bapak mati durung diwaris, duit dibuat tahlilan, haram. Nggak boleh model begitu. Tapi kalau nggak ngadakan dari itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lu zamannya Nabi nggak ada, zamannya Nabi nggak ada, dilihat baru berarti bertentangan apa enggak dengan Al-Quran dan hadis. Begitu caranya. Karena itu bukan gaya hukum karepe dewe. Bukan gaya hukum karepe dewe. Kalau buat hukum karepe dewe berarti dia mengadakan bid'ah. Lawang Nabi tidak mengharamkan, Quran tidak mengharamkan, hadis tidak mengharamkan, lah kok ono uang mengharamkan. Antuk wahyu anyar lah. Justru hukum mengharamkan tanpa dasar ini adalah bid'ah sayyi'ah. Itu adalah bid'ah yang negatif. Karena jangan ngawur lah gaya hukum. Itu harus dilihat istimbatnya, ada asalnya enggak. Kalau dinyatakan haram berarti ada wurudun nahi, ada larangan dari Allah, dari Al-Quran atau hadis. Sebaliknya jangan menghukumi sunnah. Oh sunnah iki maca maulid, ngadakno maulid kon sunnah, ono ndak perintahi? Kalau ndak oleh. Paham ya? Tapi kalau sholawat ya sunnah, kalau mencari ilmu ya sunnah, dianjurkan. Kalau mempelajari sejarahnya Nabi ya sunnah, maca maulid duduk sunnah. Faham ya? Loh saya ini baca sejarahnya Nabi supaya saya kenal dengan Nabi, gak apa-apa, positif, dianjurkan kalau itu, bagus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang jelas sekarang ini, kalau sekarang ya, saya bicara sekarang, zaman sekarang ini akeh sing kacau, banyak yang kacau. Saya tidak setuju dengan orang yang menyatakan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, haul bid'ah. Saya nggak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau ada orang yang ngadakan maulid bertentangan dengan ajaran agama. Ngadakno ziarah wali songo bertentangan dengan ajaran agama. Ngadakno tahlilan bertentangan dengan ajaran agama. Contoh ziarah wali songo,
rombongan 10 bis sing berangkat kadang-kadang arek enom wedok lanang dadi siji, aksi nggawe kacamata ireng, mari ngono wayu-wayu montok-montok mudhun teko bis ambek pacari sampai ada di Sunan Ampel foto bareng ambek pacari padahal haram, jebret. Ini rekreasi atau ziarah Wali Songo ini? Hah? Berangkat hol Solo, wedok-wedok rombongan turu ono di alun-alun, ongkep dibuka ku tangan dok. Loh, lah kalau model begini haram sampean mau ngadakno, haram sampean hadir hall ini, jangan model begitu. Karena itu dari dua hal ini harus diperhatikan. Saya setuju kalau ada hall, tapi yang murni, jangan ada pelanggaran syariat. Saya setuju ada maulid, tapi yang murni, jangan ada pelanggaran agama. Saya setuju ada tahlil, tapi yang murni. Meninggal orang tua, ada anak yatim, ada di situ. Dunyane durung diwaris gawe tahlilan. Haram hukumnya. Tokno dhuwitmu dhewe gak ada masalah. Tidak boleh dikeluarkan harta si mayit kecuali kayak bayar utangnya si mayit untuk melaksanakan urusan-urusan yang wajib yang belum dilakukan oleh si mayit, untuk pembiayaan jenazahnya si mayit. Wes ikut tok. Yang lainnya tidak boleh menggunakan harta si mayit kecuali setelah dibagi waris atau untuk wasiat yang dibuat oleh si mayit. Karena itu jangan kadang-kadang utang ya. Ini biasa di desa ini. Gak duwe kepaten bapak utang sampean. Kenapa? Tahlil pitung dino. Sampai utang-utang. Nggak benar. Kalau sudah begini ya keliru. Terus gimana? Wis ojo mokso. Kalau sudah tahu keadaannya melarat orang-orang, tahlilan dewe di musola ndongakno si mayit. Begitu loh. Ojo ngenteni sotone. Lek ono rawone gono tahlile. Maksudnya tahlilan itu sampeyan ini doakan si mayit selama 7 hari didongakno, mudah-mudahan selamat koncoku, familiku, wong kampungku. Begitu, duduk ngenteni. Ana apa rek? Nogosari apa? Undi-undi. Lah kalau model begitu nggak bener. Nah ini yang harus diperbaiki, ini yang harus dibenarkan. Paham ya? Pengajian bagus, pengajian Sabtu pagi baik, pengajian malam Rebo baik, pengajian bagus, pengajian Ahad subuh baik. Cuma berangkatnya sak pikep lanang wedok dari siji, mepet-mepetan lah, tak bener. Karena itu saya ingatkan, ojo guys sing ndak bener, dosa. Bagus pengajiannya, cuma lek berangkat carane ndak bener, apalagi goncengan lanang wedok lungguh bareng ono ndek kene dolenan SMS, bukan dengarkan nasihat. Ojo hadir kualat sampean. Lawang diajarkan hadis Nabi digawe dolenan melanggar ajaran Nabi, tidak benar. Karena itu hadis ini termasuk salah satu kaidah agama. Nah, tapi
hadis ini bukan berarti membasmi segala sesuatu yang baru kau oleh tiadano, bukan. Cuma sing ada sesuatu yang baru ojo ngotot kamu dari itu iki bagus masih campur ambil haram bagus, ndak bagus. Karena itu sing seneng tahlil, sing seneng hol, sing seneng maulid, sing seneng ziarah kubur ojo ngelanggar agama, dosa pun. Yang ngadakan hol duduk gawe supaya ada perbuatan haram di situ. Yang ngadakan maulid iku gawe ngagungno Rasulullah, bukan berarti campur lanang wedok dadi siji. Yang ngadakan tahlil bukan itu caranya. Kembali lagi sebagaimana yang dibuat oleh perintisnya, begitu seharusnya. Termasuk yang saya prihatin lek moco maulid iku lho urmatono po lawang moco maulid kadang-kadang ngebes rokoke preyo lho sampeyan itu lho Ramadan itu lho mulai subuh sampai maghrib kuat kok ndak rokokan. Anda ini kuat tidak merokok mulai subuh sampai maghrib. Lah wong Anda acara maulutan itu lho cuma jam-jaman ndak kuat. Lihat bagaimana nafsu itu. Nafsu kalau digunggung yang ngono iku nggak tahu situasi dan kondisi mandek kok dime setelah maulid entek no pabrike sedoten pisan berhenti sebentar setelah takdim wayang sholawat bukan wayang ngerokok, ini waktu mendengarkan nasihat bukan waktunya ngerokok, ini ndak dibelani ngedo dime tak kuat aku berangkat yang ngono cedas jedus jangan ya, biar ada taksir, biar ada apa ya, ada pengaruh itu bacaan maulid kepada diri kita. Mudah-mudahan insyaallah pengajian ini akan menambahkan ilmu bahwa kita berbuat ini semuanya bukan untuk melanggar agama, bukan untuk menjadi orang yang syirik. Kita baca maulid bukan untuk menjadi orang yang syirik, kita ziarah kubur bukan kita nyembah kuburan atau minta-minta kepada kuburan. Kita mengadakan tahlil bukan kita tadi itu menyembah mayit, memohon-mohon kepada si mayit, tapi kita mengadakan itu semuanya adalah untuk supaya tambah cinta kepada Rasulullah. Kita berziarah kubur untuk supaya kita cinta kepada orang yang soleh, supaya kita ingat dengan akhirat kita. Kita mengadakan tahlil untuk mendoakan si mayit, itulah tujuan kita semuanya. Karena itu yang nuduh-nuduh ojo gampang nyirik no wong, ojo gampang ngafirkan orang, jangan gampang menyesatkan orang. Sebaliknya yang cinta ziarah kubur yang ada tata caranya, yang sopan, jangan sampai dicampuri dengan yang haram. Yang cinta haul jangan sampai dicampuri yang haram. Yang cinta maulid jangan sampai dicampuri dengan yang haram. Dengan demikian Anda ada di tengah-tengah, jadi orang yang diridhoi oleh Allah karena tidak ada pelanggaran daripada ajaran Allah. Mudah-mudahan insyaallah akan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.